Hai Lux Livers, selamat datang di Lux Live, channel di mana para entrepreneur dan orang bermindset berkembang mencari inspirasi untuk menjalankan hidup yang sukses. Dengan semua yang sedang terjadi di dunia, tidak diragukan lagi kita sedang hidup dalam waktu yang tidak pasti, di mana kejatuhan ekonomi bisa terjadi kapan saja. Tapi, ada langkah-langkah yang bisa Anda ambil sekarang untuk menyiapkan bisnis Anda menghadapi badai ini dan bangkit lebih kuat lagi. Dalam video ini, kami akan membahas 10 tips untuk menyiapkan bisnis Anda untuk resesi berikutnya. Pastikan Anda menonton hingga akhir video untuk memastikan Anda tidak melewatkan tips penting yang bisa membantu bisnis Anda untuk tetap berjalan pada resesi berikutnya. 1. Lindungi aliran kas Anda. Aliran kas adalah nyawa bisnis Anda. Uang harus terus mengalir masuk dan keluar untuk kesehatan bisnis yang optimal, dengan tujuan memasukkan lebih banyak daripada yang Anda keluarkan. Anda pasti memiliki pengeluaran selama bisnis Anda masih ada. Memang sulit untuk menjaga uang terus mengalir masuk. Lindungi bisnis Anda dari resesi dengan mengimplementasikan strategi untuk menjaga aliran kas, mulai dari meningkatkan penjualan Anda atau layanan yang bisa ditagih hingga memotong pengeluaran yang tidak perlu. 2. Review inventory manajemen Anda. Lihat jika ada yang bisa dilakukan untuk mengurangi biaya inventaris Anda tanpa mengorbankan kualitas barang yang dijual atau membuat pelanggan Anda tidak nyaman. Mungkin Anda memesan terlalu banyak item tertentu, atau sesuatu bisa dibeli di tempat lain dengan harga yang lebih baik. Apakah ada alternatif yang akan bekerja untuk Anda sehingga Anda bisa mengurangi biaya pengiriman dan penyimpanan? Hanya karena Anda selalu memesan sesuatu dari pemasok tertentu atau melakukan sesuatu dengan cara tertentu, bukan berarti Anda harus terus melakukannya seperti itu, terutama ketika cara lain bisa menghemat uang Anda. 3. Fokus pada kompetensi inti. Pemilik bisnis sering menyederhanakan konsep diversifikasi dan menerjemahkannya ke berbeda. Hanya menambahkan produk atau layanan lain ke penawaran Anda bukanlah diversifikasi. Namun, itu hanya membuang-buang waktu dan uang. Lebih buruk lagi, bisa merusak bisnis inti Anda dengan mengambil waktu dan uang Anda, sehingga merusak merek dan reputasi Anda. Tinggalkan tambahan itu dan fokus pada yang paling menguntungkan. 4. Menangkan pelanggan kompetitor Anda. Anda harus terus memperluas bisnis pelanggan atau klien Anda jika bisnis Anda akan terus sukses dalam waktu sulit. Ini berarti menarik pelanggan dari pesaing Anda. Tawarkan sesuatu yang lebih atau berbeda dari yang dilakukan orang lain. Teliti pesaing Anda dan lihat apa yang bisa Anda lakukan untuk menarik pelanggan mereka menjadi pelanggan Anda sendiri. Bagaimana iklan pesaing Anda? Kunjungi lokasi bisnis mereka. Tanyakan pelanggan apa yang mereka suka atau tidak suka dari perusahaan itu. Lalu, sesuaikan dengan bisnis Anda. 5. Manfaatkan pelanggan yang ada sebaik-baiknya. Pastikan pelanggan atau klien Anda menyukai apa yang Anda lakukan atau Anda jual, dan jaga mereka tetap senang. Ya, itu berarti pelanggan selalu benar. Cari tahu kebutuhan mereka, lalu penuhi. Anda ingin mendapatkan minat mereka. Ini lebih penting lagi di saat resesi. Kuncinya adalah layanan pelanggan yang baik. 6. Jangan kurangi marketing. Banyak bisnis melakukan kesalahan memotong anggaran pemasaran mereka, atau bahkan menghilangkannya. Tapi sebenarnya, inilah saat bisnis Anda paling memerlukan pemasaran. Para konsumen tidak pernah diam. Mereka selalu berusaha melakukan perubahan dalam keputusan membeli mereka. Bantu mereka menemukan produk dan layanan Anda dan memilihnya dibandingkan yang lain dengan cara berada di luar sana. Jangan menghentikan pemasaran. Tingkatkan usaha pemasaran Anda. 7. Kembangkan pola pikir pertumbuhan. Dengan kerja keras dan usaha, Anda bisa mencapai apa saja jika Anda meyakininya. Orang dengan pola pikir pertumbuhan mencapai sasaran yang mereka terapkan karena mereka percaya mereka bisa.
Mereka melihat peluang sementara orang lain melihat rintangan. Dan tidak peduli apapun industrinya, mulai dari menjual tas hingga berinvestasi di bisnis pertanian. Ketika Anda belajar melihat peluang, Anda akan menemukannya. Gunakan waktu untuk melatih diri Anda dan tim Anda tentang pentingnya memiliki pola pikir pertumbuhan. Dan Anda akan siap menciptakan solusi kreatif atas masalah yang Anda hadapi selama penurunan ekonomi dan apapun yang terjadi. 8. Perkuat fondasi kerangka kerja pertumbuhan Anda. Kerangka kerja pertumbuhan yang merupakan fondasi dari bisnis yang terus bertumbuh, bahkan lebih penting lagi selama resesi. Periksa dan periksa ulang keadaan produk atau pasar Anda di realita ekonomi yang baru. Apakah penawaran Anda benar-benar sesuai dengan kebutuhan ideal pelanggan Anda? Apakah produk Anda sesuatu yang harus dimiliki pelanggan Anda pada waktu yang sulit ini? Kenali kebutuhan pelanggan Anda selama penurunan ekonomi, dan jujurlah tentang lokasi Anda di prioritas mereka. Walaupun Anda bukan pemilik bisnis, Anda bisa bertanggung jawab atas cara memasarkan sesuatu selama resesi dan membantu perusahaan Anda. 9. Tingkatkan pertumbuhan pribadi dan profesional. Selama resesi, Anda mungkin tidak memiliki anggaran untuk membuat pegawai Anda mengetahui tren industri terbaru. Tapi, itu bukan berarti Anda harus berhenti belajar. Jika Anda adalah seorang pekerja, ingat bahwa semakin banyak pengetahuan dan keahlian yang Anda miliki, semakin berharga diri Anda dari perusahaan Anda. Investasi yang kecil untuk edukasi pribadi dan profesional Anda bisa memberikan Anda keahlian penting yang membantu perusahaan Anda tumbuh dan meningkatkan nilai Anda. Jika Anda adalah seorang manajer dan pemilik bisnis, dorong pekerja Anda untuk bekerja bersama meningkatkan keahlian mereka. Pertimbangkan juga keahlian Anda sendiri. Apakah pengetahuan yang Anda miliki selama bertahun-tahun masih relevan digunakan saat ini? 10. Gunakan 3I dengan bijak: invention, innovation, dan improvement. Invention, innovation, dan improvement adalah kunci poin infeksi strategis, halangan yang dihadapi setiap bisnis. Ketika pertumbuhan berhenti karena faktor eksternal, contohnya ekonomi terpukul hebat, Anda memerlukan semua bantuan untuk berhenti dan memikirkan apa yang terjadi setelahnya. Anda mungkin perlu membuat produk baru atau memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah, atau menciptakan strategi pembayaran baru untuk membuat penawaran Anda lebih terjangkau bagi pelanggan Anda. Apakah bisa Anda memposisikan ulang pekerja Anda untuk lebih memfokuskan talenta mereka pada hal-hal yang bisa terhubung langsung dengan ROI? Mintalah umpan balik pengguna untuk bekerja dengan efektif. Lihat apakah perubahan pada sebuah saluran meningkatkan penjualan sebelum Anda terjun dan mengubah produk Anda. Tapi jangan takut memikirkan ulang semuanya, karena pada akhirnya Anda perlu memberikan apa yang diinginkan pelanggan jika Anda ingin mengembangkan bisnis Anda selama resesi. Jika tidak, Anda mungkin menemukan partner mempertanyakan nilai Anda. Klien berpikir Anda tidak berempati, dan semangat untuk visi Anda mulai memudar. Dan itulah dia 10 tips untuk menyiapkan bisnis Anda untuk resesi berikutnya. Karena kita sedang hidup dalam waktu yang penuh ketidakpastian, pemilik bisnis harus mampu dan siap berubah dari sebelumnya. Jika kebutuhan pelanggan Anda berubah, dan mereka pasti akan berubah, selama resesi, dengarkanlah. Dan respon kebutuhan itu sangat mengubah penawaran Anda, membuat strategi harga inovatif, dan melakukan apapun yang diperlukan untuk memberitahu pelanggan Anda mendengarkan mereka. Jika Anda mengikuti rumus ini, Anda tidak hanya akan bertahan di resesi yang akan datang, namun Anda akan berkembang pesat. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi agar kamu bisa nonton video lain yang serupa. Sampai jumpa di video kami selanjutnya, Lux Livers!